teardrops start to dry, even when the sun begins to shine again. We're taking all the advice there is, and none of it has helped. Experience has made me realize that I won't build my life on empty words. Being so damn naive, it only hurts. I'm so tired of love songs, life never turns out the way they do. I've been trying for so long, looking for someone who wants me to. I've heard every cliche there is, and none of them make sense. I'm so tired of love songs, I'm sick and tired of love songs. I'm so tired of you. Looking back on how I used to be, I always thought that love was made for me. Oh well, I was just as blue-eyed as the sky could ever be. Loving you has made me realize I'm so tired of love songs, life never turns out the way they do. I've been trying for so long, looking for someone who wants me to. I've heard every cliche there is, and none of them make sense. I'm so tired of love songs, I'm sick and tired of love songs. I'm so tired of you. I'm so tired of you. I'm so tired of you. I'm so tired of love songs, sick and tired of love songs. Even when my teardrops start to dry, and even when the sun begins to shine again, I've taken all the advice there is, and none of it has helped. I'm so tired of love songs, sick and tired of love songs. I'm so tired of you. Ooh, sick and tired of you. I'm so tired of love songs that never turns out the way they do. I've been trying for so long, looking for someone to help me through. I've heard every cliche there is, and none of them make sense. I'm so tired of love songs, sick and tired of love songs. I'm so tired of you. Di sekitar arsy Allah ada menara-menara dari cahaya. Di dalamnya ada orang-orang yang berpakaian dari cahaya. Wajah-wajah mereka pun bercahaya. Mereka bukanlah para nabi ataupun para syuhada, sehingga para nabi dan para syuhada iri kepada mereka. Ketika para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka?" Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah, juga bersahabat karena Allah, dan juga saling berkunjung karena Allah." Hadis riwayat At-Tirmidzi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah.
maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Al-Imran ayat 159 hingga 160. Sambutlah salam yang diajarkan Rasulullah. Salam para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelepasan siswa-siswi SMP Itu Cordova, The Last Day of History Angkatan 15. Bapak Ibu, Ayah Bunda, serta anak-anak kami yang kami banggakan, marilah kita rendahkan hati dan pikiran kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sungguh hanya dengan kerendahan hati dan pikiran yang bersujud Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Kita awali dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya Allah ya Rahman, kini kami hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka prosesi pelepasan peserta didik kelas 9 angkatan 15 SMP Itu Cordova tahun ajaran 2022-2023. Berikanlah kelancaran dan keberkahan ya Allah. Kami datang kepadamu bersamaan dengan momentum yang sangat bersejarah ini. Sekalipun tertatih-tatih, kami berupaya mendekatkan diri kepadamu, berharap kasih sayangmu. Dengan rasa harap dan cemas, kini kami dan kelapahan rezeki
maka berikanlah kami bersamanya keberkahan atasnya dan kelapangan hati untuk berbagi. Jika Engkau berikan kami kesulitan, maka berikanlah kami bersamanya kemudahan dan jalan keluar. Jika Engkau berikan kami jabatan dan amanah, maka berikanlah kami bersamanya kejujuran dan istiqomah dalam melayani umat. Anugerahkanlah kami hati yang ikhlas, jika yang tenang, jiwa yang tenang dan bersih, otak dan pikiran yang cerdas, sikap yang lembut kepada kebenaran dan keras kepada kebatilan. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala SMP IT Cordova kepada Ustadz Sariko SAG. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya anak-anak Ustadz ini banyak yang kedinginan. Siapa tahu dinginnya ini terbalas dengan salam kita yang sama-sama kita jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk ibu-ibu supaya acara kita semuanya ini bisa sukses, mari kita jawab sekali lagi salam kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wa bi ni'matil islam wa bi ni'matil sehat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'. Alhamdulillah, satu kesyukuran buat kita semuanya, terlebih keluarga besar Cordova. Hari ini kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dimudahkan langkah kita, dan kita terus berdoa semoga sampai di penghujung acara kita nanti tanpa ada halangan apapun. Salawat seiring salam semoga tercurah ke haribaan baginda Rasulullah SAW, dan semoga kelak kita semuanya bersama seperti ini di hadapan baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu semuanya yang kita hormati dan kita muliakan, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita semuanya. Kalau ini namanya bukan di tengah ya Bu ya, di depan saya atau di depan Ibu juga. Alhamdulillah yang saya mulai dari Ketua Yayasan. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang menitipkan kepada kami selaku pelaku pendidikan ini di Cordova ini. Tentu kami tidak bisa mengabulkan harapan dan cita-cita Ibu semuanya kepada kami, karena keterbatasan kami juga. Terlebih baru kurang lebih 1 tahun setengah maksimal Pak Iwan, anak-anak kita ini ketemu dengan kita. Sebelumnya kan dalam keadaan dia Zoom semuanya. Tapi alhamdulillah ya di balik itu semuanya ada hikmah. Anak kita pintar IT, anak kita bisa dengan membuat taruhlah karya-karyanya, dan insya Allah akan ditunjukkan kepada kita semuanya. Dan kelak anak-anak kita tentunya adalah akan hebat-hebat daripada kita semuanya. Itulah mimpi-mimpi kita semuanya. Terima kasih kepada anak-anakku semuanya. Selamat untuk terus meneruskan pendidikan. Pilihanmu adalah yang terbaik. Dan kita semuanya akan mendoakan hanya satu, jangan lupa dengan alma mater Cordova. Itulah harapan kita semuanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Indonesia
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah tadi tamu-tamu VIP-nya sudah disebutkan oleh Kepala Sekolah SMP IT Cordova, Bapak Sariko. Jadi kami langsung saja, intinya yang kami hormati ini ada Bapak Barin Hadi dari Dinas Pendidikan. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak atas kehadirannya dan bimbingannya selama ini. Sehingga anak-anak kami pada hari ini. Nah ini SD berarti kalau teman-teman yang anak-anakku yang SMP ini kemarin masih ingat dengan gurunya SD. Ini yang hadir Ibu Ustazah Baroroh ya, hadir sama-sama kita, dan ada dari kita ada kerjasama untuk pengelolaan zakat kita dari LAS DPU dan tokoh lingkungan. Ini mudah-mudahan hadir Bapak Rahmat ya, tokoh lingkungan di lingkungan Cordova sana. Bapak Ibu yang kami hormati, kami atas nama Yayasan mengucapkan sekali lagi terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu yang menitipkan anak-anaknya di Cordova selama 3 tahun atau ada juga yang sudah 9 tahun, yang merupakan sebuah kebahagiaan pada hari ini. Yayasan sudah ada cucu juga Pak. Kalau ini Pak Yusuf sudah cucu di Cordova ini ya, anak pengurus yayasan, anak-anak ustadz ustazah semua. Jadi kami memberikan yang terbaik untuk anak-anak kami semua. Demikian juga sekali lagi saya ucapkan selamat buat anak-anak kami yang hari ini dilepas. Raihlah cita-citamu setinggi yang engkau inginkan, tapi jangan lupa kepada pijakan agama kita ya, untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum, pagi ini kami sampaikan kepada hadirin di sini sekalian. Pada hari ini kami memberi hiburan kesenian Madihin Kalimantan Selatan, supaya meriah kami ini Madihinan. Ayo sama-sama kita bertepuk tangan. Pada hari ini saya sangat senang hati melihat yang hadir ini banyak sekali. Ada perempuan, ada juga laki-laki, ada kekanakan, ada juga orang tua sudah jadi kai-kai. Kita lihat ini yang laki-laki, orangnya ganteng-ganteng, sangat memikat hati. Terlebih lagi ini yang bini-bini, orangnya bungas cantik, sangat memikat hati. Sayang masih halus, hanya bisa dipandangi. Ajakannya sudah ganal, langsung ku ambil bini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan, Bapak Iwan Darmawan. Yang saya hormati Bapak Ustadz Wahidudin, kebetulan senior saya juga. Yang saya hormati Bapak Ustadz Sani bin Husein, juga sekretaris di Komisi 4 DPRD. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Cordova, Bapak Ustadz kita, Pak Ustadz Sariko, Kepala SMA Granada, Ketua Komite Sekolah
Ibu pengawas yayasan, Bapak Ibu guru SMP Cordova, serta orang tua, wali murid, serta para siswa yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan yang sangat nyaman ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan ini merupakan suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling besar, yaitu nikmat manusia kita yang baik. Sebuah berita yang baik bahwa IPM di Kalimantan Timur, ya, Samarinda menjadi yang tertinggi. Ini artinya sebuah kebanggaan sekaligus tantangan. Bagaimana dunia pendidikan dan kesehatan ini harus kita jadikan perhatian agar supaya jangan sampai dengan ditunjuknya sebagai IKN, IPM kita ini nanti tidak meningkat. Jadi ini merupakan harapan bahwa Kalimantan Timur nanti bisa terus, ya, maju dengan pendidikan, dengan kesehatan, dan kita berharap Cordova ini termasuk kategori sekolah yang dikategorikan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi selamat kepada anak-anak yang akan dilepas pada pagi hari ini, dan kita mengucapkan terima kasih dari pemerintah Kota Samarinda atas semua dukungan dari para guru, dan yang paling penting juga dari semua orang tua yang tidak henti-hentinya memberikan yang terbaik dukungan kepada anak-anak kita. Marilah kita sama-sama mendoakan semoga anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang sukses dunia dan akhirat, dan tidak melupakan orang tua serta bangsa dan negaranya di masa depan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencari untuk mengisi lengkung hampa yang ingin terobati. Teruslah jalan
Jalan yang jauh, jangan lupa pulang. Pesan-pesan yang Pada Ustadz dan Ustazah, silakan naik ke atas panggung, kita foto dulu. Mohon bisa membawa bangku. Ya, pada Ustadz bisa membawa bangku, mohon bantuannya. Kepada Ustazah, silakan naik ke atas panggung. Pada Ustadz dan Ustazah, silakan naik ke atas panggung. Mohon bantuan membawa kursi. Lewati awan dan angkasa tak berbayang. Mencari untuk mengisi lengkung hampa yang ingin terobati. Teruslah jalan, terus berjalan, kaki mungilku yang terus menahan beban. Teruslah jalan, terus berjalan, sebentar lagi ku akan sampai tujuan. Jalan yang jauh, jangan lupa. Ahnaf Jazilul Fawaid Hamid, putra dari Bapak Debi Iskandar Hamid dan Ibu Ela Mayarita, bercita-cita sebagai polisi. Alif Lail Majid, putra dari Bapak Heru Sulistyo Budi dan Ibu Yani Kurniawati, bercita-cita sebagai spesialis anestesi. Alif Noval Rustam, putra dari Bapak Rustam dan Ibu Kasmawati, bercita-cita sebagai hakim. Aska Noval Rohimi, putra dari Bapak almarhum Syahrul Amal dan Ibu Erdina Rosati, bercita-cita sebagai business development. Deka Lintang Paradila, putra dari Bapak Paradiono dan Ibu Herlia Safitri, bercita-cita sebagai bos batu bara. El Razi Al-Farabi, putra dari Bapak Deni Arta dan Ibu Yulistia Istianti, bercita-cita sebagai bos sawit. Fahri Aska Rabbani, putra dari Bapak Fahrul Rezi dan Ibu Nur Rafika, bercita-cita sebagai ahli forensik. Fazrul Iman, putra dari Bapak almarhum Falizar dan Ibu Rohani, bercita-cita sebagai arsitek. Haidar Bagas Risanto, putra dari Bapak Dwi Yunianto dan Ibu Asri Ainurisa, bercita-cita sebagai atlet. Jafar Sidik, putra dari Bapak Solikul Amin dan Ibu Dewi Mulyanawati, bercita-cita sebagai kontraktor. Kausar Zen Adiguna, putra dari Bapak Lukman Hakim Ambosi Taurok dan Ibu Herlinda, bercita-cita sebagai software engineer. Muhammad Abrisam Wahyu Ataullah, putra dari Bapak Fahrudin dan Ibu Widi Astuti Hasanuddin, bercita-cita sebagai dokter. Muhammad Abiyan Ziyad Altafa, putra dari Bapak Uliansyah dan Ibu Dewi Purlina, bercita-cita sebagai dokter.
Muhammad Alif Surya Putra, putra dari Bapak Subuhan Surya Permana dan Ibu Setia Ningsih, bercita-cita sebagai dokter bedah jantung. Muhammad Atailah Najib Ramadan, putra dari Bapak Agus Setiawan dan Ibu Maya Yusnita, bercita-cita sebagai dokter spesialis penyakit dalam. Muhammad Dandi Cezarido Utomo, putra dari Bapak Dedi Utomo dan Ibu Indah Winarni, bercita-cita sebagai dokter. Muhammad Faizil Akram Zuhair, putra dari Bapak Hairil Malik dan Ibu Nurul Admida Arkan, bercita-cita sebagai dokter. Muhammad Faik Itmam Muttaqin, putra dari Bapak Muhammad Zuraini Ihsan dan Ibu Anissa Nur Rahmawati, bercita-cita sebagai data engineer. Muhammad Galang Abista, putra dari Bapak Wiwit dan Ibu Mahdalena, bercita-cita sebagai atlet basket internasional. Muhammad Keitaro Ataila, putra dari Bapak Sani Adi Purnomo dan Ibu Desi Novianti, bercita-cita sebagai diplomat. Muhammad Nabil Agafi, putra dari Bapak Gandhi Wiro Susanto dan Ibu Dewi Novirianti, bercita-cita sebagai Jenderal TNI Angkatan Darat. Muhammad Nabil Fadlur Rahman Siregar, putra dari Bapak Parluhutan Doli Siregar dan Ibu Yeni Indrawati, bercita-cita sebagai atlet NBA dan membawa orang tua ke surga Firdaus. Muhammad Rafi Aldianur, putra dari Bapak Adriani dan Ibu Sri Wahyuni, bercita-cita sebagai dokter. Muhammad Rizik Bashir, putra dari Bapak Muji Utomo dan Ibu Heriani, bercita-cita sebagai arsitek. Muhammad Falino Alvaro, putra dari Bapak Muhammad Fazal Isa dan Ibu Rita Yuliana, bercita-cita sebagai desainer grafis. Raisya Akbar Irawan Koto, putra dari Bapak almarhum Hendra Irawan dan Ibu Mardija Weli, bercita-cita sebagai dokter. Ubaid Hilmi Akbar, putra dari Bapak Mualimin dan Ibu Helda Yustina, bercita-cita sebagai pengusaha walet sukses Indonesia dan yang menuntun orang tua ke surga. Ahmad Revan Minhajul Abidin, putra dari Bapak almarhum Ahmad Muhlis dan Ibu Wiwi Irawati, bercita-cita sebagai atlet bola internasional. Alfarel Manggala Karim, putra dari Bapak Ahjab Amarullah Karim dan Ibu Sariatu Sa'diah, bercita-cita sebagai psikolog klinis. Anis Fattahul Manan, putra dari Bapak Hidayatullah dan Ibu Dian Ikawati, bercita-cita sebagai dokter spesialis bedah. Ashabi Riko Dinova Hafiz, putra dari Bapak Omar Darus Hafiz dan Ibu Hajah Amalia, bercita-cita sebagai dokter bedah. Diego Prayata Fatih Molyandri, putra dari Bapak Dedi Molyandri dan Ibu Esti Anggasari, bercita-cita sebagai software engineer. Farhan Syadat Al-Zaki, putra dari Bapak Lalu Makbul dan Ibu Yayu Sari Sigih Rahayu, bercita-cita sebagai guru besar FKIP Universitas Mula Warman. Farid Muhammad Zakwan, putra dari Bapak Ivan Reza dan Ibu Feli Ferlina, bercita-cita sebagai dokter. Fatah Danis Raditya, putra dari Bapak Samsudi dan Ibu Mareti Diliana, bercita-cita sebagai pengusaha sukses. Hauzan Zafir Waradana, putra dari Bapak Andi Farid Hidayanto dan Ibu Mafazah Noviana, bercita-cita sebagai sutradara film inspiratif. Henrico Alvarel Kaisar Prasetyo,
putra dari Bapak Puji Eko Agus Prasetyo dan Ibu Farida Anggraini, bercita-cita sebagai pengusaha. Yundi Miftahul Ihsan Saing, putra dari Bapak Lukman Saing dan Ibu Muji Astuti, bercita-cita sebagai Menteri Ekonomi. Muhammad Albizar Arzi Zikrullah, putra dari Bapak Sutrisno dan Ibu Tuti Sri Handayani, bercita-cita sebagai Kapolri. Muhammad Al-Fatih, putra dari Bapak Agus Sopian dan Ibu Aan Nur Hasanah, bercita-cita sebagai pengusaha sukses. Muhammad Alif Azhar Fairuz, putra dari Bapak Wahyu Indra dan Ibu Mariza Sadila, bercita-cita sebagai pengusaha. Muhammad Aqsa Alfa Hafiz, putra dari Bapak Edi Nur Cahyono dan Ibu Dina Lestari, bercita-cita sebagai pengusaha. Muhammad Atorik Arifin Sumantri, putra dari Bapak Sumantri dan Ibu Devi Tirta Ningrum, bercita-cita sebagai dokter militer. Muhammad Aufa Albaro, putra dari Bapak Heri Susanto dan Ibu Sahwiyah, bercita-cita sebagai animator. Muhammad Faisal Firdaus, putra dari Bapak Heru Herlambang dan Ibu Tanti Yosefa, bercita-cita sebagai desainer grafis. Muhammad Hidayat Kusuma Atmaja, putra dari Bapak Sumani dan Ibu Binti Muhayaroh, bercita-cita sebagai pengusaha sukses. Muhammad Ilham Ansyari, putra dari Bapak Syari dan Ibu Aida Herlina, bercita-cita sebagai apoteker. Muhammad Juanan Muslim, putra dari Bapak Sutiono Setiawan Purnama dan Ibu Heni Silvana Korompis, bercita-cita sebagai digital entrepreneur. Muhammad Nova Wardana, putra dari Bapak almarhum Triharsa Wardana dan Ibu Ning Devi Novita, bercita-cita sebagai arsitek. Muhammad Rafa Azizi, putra dari Bapak Ramlan dan Ibu Rini Rifayani, bercita-cita sebagai Direktur Bank Indonesia. Muhammad Rizky Al-Fatih, putra dari Bapak Muhammad Yusuf dan Ibu Rati Ekawati, bercita-cita sebagai saintis. Raihan Eliazar Maheswara, putra dari Bapak Rusdiansyah Anwar dan Ibu Eva Yuniansyah, bercita-cita sebagai pengusaha. Rehan Bintang Aditya, putra dari Bapak Irwan Wiryadinata dan Ibu Yeti Meiria, bercita-cita sebagai astronot. Said Abizar Farel Atala Assegaf, putra dari Bapak Said Tony Fahroni Assegaf dan Ibu Nur Laila, bercita-cita sebagai dokter. Taura Gaza Al-Khairul, putra dari Bapak Khairul Anam dan Ibu Ari Sulistiawati, bercita-cita sebagai atlet basket NBA. Yafi Rafif Nabhan Sofyan, putra dari Bapak Nur Sofyan dan Ibu Yualita Presti Noviana, bercita-cita sebagai pengusaha. Aisyah Nafisal Sabila, putri dari Bapak Abi Praya Herdiansyah dan Ibu Saine Karla, bercita-cita sebagai psikolog. Alfiana Afifah, putri dari Bapak Agus Siswanto dan Ibu Nurul Fatimah, bercita-cita sebagai dokter. Alia Rumaisa, putri dari Bapak Ari Mulyadi dan Ibu Hartati, bercita-cita sebagai penulis novel bestseller inspiratif. Alia Hairunisa, putri dari Bapak Misbah dan Ibu Hartati, bercita-cita sebagai founder startup inspiratif. Alma Asofi Nafia,
putri dari Bapak Nuriansyah dan Ibu Febriani Selku, bercita-cita sebagai dokter spesialis anak. Alza Sevela Nurbaina, putri dari Bapak Ahmad Albert Renber dan Ibu Ainun Jariah, bercita-cita sebagai dokter spesialis kandungan. Arum Arianta Meka, putri dari Bapak Eko Suharyono dan Ibu Maisaroh, bercita-cita sebagai dokter. Asma Amanina, putri dari Bapak Muhammad Zain dan Ibu Retno Wahyuni, bercita-cita sebagai guru inspiratif. Putri Vina Nailatul Izzah, putri dari Bapak Suyanto dan Ibu Eka Rosanti, bercita-cita sebagai pramugari. Jasmine Zarifa Neva Fardian, putri dari Bapak Doni Fardian dan Ibu Sri Wahyuni, bercita-cita sebagai ilustrator buku anak. Kaila Saliha Tripamundi, putri dari Bapak Alang Tripamundi dan Ibu Sri Endang, bercita-cita sebagai notaris. Kansa Kumaira Rahim, putri dari Bapak Abdul Rohim dan Ibu Syahidah, bercita-cita sebagai programmer. Kailila Vika Kolbi Septandi, putri dari Bapak Noka Iga Septandi dan Ibu Fitriah Anggraini, bercita-cita sebagai pengusaha sukses. Ledina Zafira, putri dari Bapak Suseno dan Ibu Eni Widayati, bercita-cita sebagai apoteker dan pengusaha. Malika Nargis Konum, putri dari Bapak Syarifuddin Tangalindo dan Ibu Eni Marfuah, bercita-cita sebagai pengusaha. Mutia Salimah, putri dari Bapak Tripatra Marpa Buana dan Ibu Iin Indiasari, bercita-cita sebagai dokter spesialis ortopedi. Nadila Alia Safana, putri dari Bapak Irwansyah dan Ibu Yuliana Sumadi, bercita-cita sebagai entrepreneur owner brand makeup. Najwa Sabikotu Asmi, putri dari Bapak Ahmad Helmi dan Ibu Hamsinah, bercita-cita sebagai dokter hewan. Naura Alia Muhbita, putri dari Bapak Abdul Wahab Syahrani dan Ibu Dia Rahmasari, bercita-cita sebagai apoteker. Nur Azizah, putri dari Bapak Aji Cokro Diprojo dan Ibu Eka Wati, bercita-cita sebagai dokter gigi. Kaila Nurul Karima, putri dari Bapak Ami Anissa Putra dan Ibu Elti Abbas, bercita-cita sebagai dokter spesialis penyakit dalam. Silki Syahrani Reskia Putri, putri dari Bapak Ahmad Sodikin dan Ibu Inaroh, bercita-cita sebagai polisi wanita. Syabina Putri Haifa, putri dari Bapak Boimin dan Ibu Sa'da Komariah, bercita-cita sebagai dokter hewan. Syafira Nisa Abidah, putri dari Bapak Bejo Lelono dan Ibu Siti Nurhaniah, bercita-cita sebagai notaris. Syifa Kurotu Ain Nisrina, putri dari Bapak Almarhum Suwardi dan Ibu Trinil Hapsari, bercita-cita sebagai pengusaha kuliner sukses. Fania Laila Putri, putri dari Bapak Wahid Santoni dan Ibu Indah Marlina Dewi, bercita-cita sebagai pengusaha dan owner toko brand bakery sukses. Wardah Hairunisa Fuadi, putri dari Bapak Tatep Fuadi Numin dan Ibu Nur Hasanah,
bercita-cita sebagai psikolog forensik. Yovanda Syifa Pertiwi, putri dari Bapak Sunario dan Ibu Yeni Eva Yanti, bercita-cita sebagai digital entrepreneur. Zalfa Humaira, putri dari Bapak Marjuki dan Ibu Nur Hidayati, bercita-cita sebagai diplomat. Zaskia Nur Hidayah, putri dari Bapak Erwin Edianto dan Ibu Evi Wahyuni, bercita-cita sebagai jaksa penuntut umum. Aisyah Khairun Nisa Kamila, putri dari Bapak Munanto dan Ibu Nani Heriani, bercita-cita Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan aktivis pemberdaya perempuan Indonesia. Akira Ilmina Naura Nugroho, putri dari Bapak Dedi Nugroho dan Ibu Umi Salamah, bercita-cita sebagai dokter anak. Alia Naira Anggraini, putri dari Bapak Purwadi Eko Jati Sutrisno dan Ibu Siti Jalehani, bercita-cita sebagai dokter anak. Amilah Nur Faiza, putri dari Bapak Rasman dan Ibu Zulfaida, bercita-cita sebagai dokter forensik. Andi Zalfa Daifandisha, putri dari Bapak Andi Agus Salim dan Ibu Nur Asia, bercita-cita sebagai dokter spesialis THT. Cahaya Sirin Nasai, putri dari Bapak Sirayum Muniri dan Ibu Rina Herawati, bercita-cita sebagai dokter. Khalisa Putri Maimuna, putri dari Bapak Hendro Agus Saputro dan Ibu Nur Hayati, bercita-cita sebagai dokter bedah. Claudi Aisyah Valia, putri dari Bapak Muhammad Taufik dan Ibu Kiki Novalia, bercita-cita sebagai polisi wanita. Devita Sari, putri dari Bapak Ifham dan Ibu Helda Irawati, bercita-cita sebagai dokter anak. Dinda Aura Putri, putri dari Bapak Wahyudi Syahprudin dan Ibu Hamriah, bercita-cita sebagai programmer. Hanifa Salwa Salsabila, putri dari Bapak Budi Setiarto dan Ibu almarhum Bekti Udi Istuning Rahayu, bercita-cita sebagai psikolog klinis. Hilwa Fatma Safia, putri dari Bapak Imam Ghazali Mustafa dan Ibu Hapsari Nur Hidayanti, bercita-cita sebagai guru besar Fakultas Bahasa Inggris Universitas Mula Warman. Ibnati Rania Muyasara, putri dari Bapak Rahim Dale dan Ibu Wina Handayani, bercita-cita sebagai dokter hewan. Karima Fatihatul Mubarokah, putri dari Bapak Wasis Kaneko dan Ibu Emilia, bercita-cita sebagai dokter bedah. Keisha Ufaira Saki, putri dari Bapak Rusmanto dan Ibu Nani Dwiningsi, bercita-cita sebagai psikolog. Khalisa Khairun Niswa, putri dari Bapak Edi Sofyansah dan Ibu Emi Febrianti, bercita-cita sebagai jaksa. Kirana Aptana Kukuh Atmaja, putri dari Bapak Kukuh Winarso dan Ibu Lulu Fauriah, bercita-cita sebagai apoteker. Nabila Rahmanisa, putri dari Bapak Muhammad Rohmat dan Ibu Rinda, bercita-cita sebagai dokter gigi. Nafla Zakia Erika, putri dari Bapak Nur Aini Ihsanuddin dan Ibu Leni Marlina, bercita-cita sebagai dokter. Naila Humaira Az-Zahra, putri dari Bapak Nezar Sofyanda Reza Fahlevi dan Ibu Syarifah Rizki Amelia, bercita-cita sebagai dokter. Naila Lutfia, putri dari Bapak Dani Hidayat dan Ibu Dewi Aryati, bercita-cita sebagai psikolog forensik. Naila Putri Arida, putri dari Bapak Robi Kushartanto dan Ibu Nur Vivianti,
bercita-cita sebagai arsitek. Namira Rahmadina, putri dari Bapak Syahrumsyah dan Ibu Rohana Sari, bercita-cita sebagai guru besar Fakultas Ahli Gizi Universitas Brawijaya. Naila Marela Az-Zahra, putri dari Bapak Syafrizon dan Ibu Yayu Rahayu, bercita-cita sebagai dokter anak. Pratnia Paramita Rianto, putri dari Bapak Wawan Rianto dan Ibu Sri Rukmini Setianingsi, bercita-cita sebagai hakim. Syida Insyirah, putri dari Bapak Sani bin Hussein dan Ibu Widi Inayah, bercita-cita sebagai psikolog. Sakura Sari, putri dari Bapak Toshinori Sakaguchi dan Ibu Tri Wahyuni, bercita-cita sebagai businesswoman. Zahida Haura Al-Khansa, putri dari Bapak Ari Priswanto dan Ibu Uzah Maria Ulfah, bercita-cita sebagai psikolog forensik. Zalfa Konita Murad, putri dari Bapak Diki Sibron Murad dan Ibu Retno Filmia Sari, bercita-cita sebagai pengusaha. Muhammad Fauzan Nurhuda, putra dari Bapak Wahyudi Nur dan Ibu Septia Maharani, bercita-cita sebagai pengusaha. Muhammad Ibham Syauqi, putra dari Bapak Robi dan Ibu Heni Fianti, bercita-cita sebagai animator. Raihan Nuri Fairuziyat, putra dari Bapak Windy Permana Silvian Deni dan Ibu Tri Nur Aziza, bercita-cita sebagai animator. Sayyid Muhammad Al-Fatih Al-Hafiz, putra dari Bapak Sutami dan Ibu Aswita Emawati, bercita-cita sebagai pengusaha. Hafizah Naila Husna, putri dari Bapak Budi Hartono dan Ibu Nur Ana Ozdalifah, bercita-cita sebagai psikolog. Latifah Azmi Al-Hafizah, putri dari Bapak Muhammad Erwin Agus Alimadi dan Ibu Eva Farisa, bercita-cita sukses dunia akhirat. Nur Afiyah Az-Zahra Al-Hafizah, putri dari Bapak Arisandi Ahmad dan Ibu Tanti Haryanti, bercita-cita sebagai guru tahfiz. Ratu Aurel Syariza, putri dari Bapak Yudi Fahriza dan Ibu Santi Yatnika Sari, bercita-cita sebagai desainer interior. Safa Nur Hanifah, putri dari Bapak Supriyansyah dan Ibu Wiwi Susilowati, bercita-cita sebagai apoteker. Jalan yang jauh, jangan lupa kita ya. Terima kasih untuk Ustadz dan Ustazah yang telah membimbing perjalanan kita hingga saat ini. Dan saya harap untuk teman-teman sekalian tidak melupakan kita, karena kita pernah saling mengisi hari-hari di masa remaja kita sebagai sebuah kisah klasik terindah untuk masa depan. Kita dari The Estrella membawakan satu buah lagu dari band Sheila on Seven yang menjudulkan sebuah kisah klasik. Jabat tanganku, mungkin untuk yang terakhir kali kita berbincang tentang memori di masa itu. Peluk tubuhku, usapkan juga air mataku. Kita terharu seakan tiada bertemu lagi. Bersenang-senanglah karena hari ini akan kita rindukan di hari nanti. Sebuah kisah klasik untuk masa depan. Bersenang-senanglah karena waktu ini akan kita banggakan di hari tua.
jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Senang-senanglah karena hari ini akan kita rindukan di hari nanti. Wow, sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Oh, oh yeah, oh, oh yeah, oh, oh yeah, oh, oh yeah, Terima kasih semuanya. Mungkin diriku masih ingin bersama kalian. Mungkin jiwaku masih haus sanjungan kalian. Pada saat itu masih asing. Ya, masih tidak ada yang tahu. Dan perkenalkan saya Muhammad Raka Naufar, angkatan pertama SMP Islam Terpadu Cordova Samarinda. Ya, mungkin hadirin bisa lihat kondisi kita pada dulu, kondisi gedung sekolah ya. Cuman ada 2 kelas, A dan B, dan sekarang ada 5 kelas. Luar biasa, tepuk tangan. Sekolah itu adalah sekolah kami. Saya Devi, saya murid angkatan kedua bersama 61 teman saya yang lain. Masih terngiang dalam benak saya suasana sekolah saat itu. Tetesan embun pagi menyegarkan lingkungan sekolah. Angin berhembus sejuk, memberikan kebahagiaan untuk memulai hari. Sekitar sekolah dihiasi pohon-pohon yang rindang. Sekolah asri menjadi wadah kami belajar. Kesan sepi dan terpencil karena di sekelilingnya jauh dari ramai daripada sekolah yang sekarang. Rumah dan bangunan pun masih sangat sedikit. Namun
disinilah awal perjuangan dimulai. Tempat awal mengukir sejarah. Dan bagi saya, sekolah ini adalah rumah kedua. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang sama kami hormati dan kami muliakan, Ustadz, Ustazah SMP Islam Terpadu Cordova. Kami minta kesediaannya untuk bisa berdiri di tempat duduknya masing-masing. Kami persilakan untuk berdiri di tempat duduknya masing-masing. Dan untuk para hadirin semua yang ada di ruangan ini, hari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ustadz Ustazah kita semua. Ustadz Ustazah yang rela menghabiskan waktu dan tenaganya untuk semua. Dari angkatan 1 sampai 15, tidak terasa. Yang dulunya masih kecil-kecil sekarang sudah punya anak, Bapak Ibu sekalian. Yang dulu, saya ingat sekali Ustadz Abdul Wahab Sarani punya skuter merah. Mungkin masih sampai sekarang sudah jadi benda antik ya Pak ya. Oke, sekali lagi kita beri tepuk tangan lagi untuk Ustadz Ustazah kita yang pada hari ini semoga selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, diberikan ketenangan di dalam keluarga dan sehari-hari. Dan selanjutnya akan ada persembahan juga dari Ustadz Solihuddin dan Ustadz Kamal. Silakan menikmati. Dan sebelumnya kami persilakan kembali untuk alumni dan para ustadz saja kembali duduk di tempatnya masing-masing. Terima kasih. Terlalu indah dilupakan, terlalu sedih dikenangkan. Setelah aku jauh berjalan dan kau ku tinggalkan, betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu. Setulus pesanmu kepadaku, engkau kan menunggu. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Bersinarlah bulan purnama, seindah serta tulus cintanya. Bersinarlah terus sampai nanti lagu ini ku akhiri. Bersinarlah bulan purnama, seindah serta tulus cintanya. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Bersinarlah bulan purnama, seindah
sampai nanti. Lagu ini ku akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hamba-hamba. Mereka bukan para nabi, juga bukan para syuhada. Tetapi para nabi dan para syuhada iri terhadap kedudukan yang Allah berikan kepada mereka. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, beritahu kami siapakah mereka?" Rasulullah menjawab, "Mereka adalah kaum yang saling mencintai karena keagungan Allah, bukan karena tali kerabat antar mereka, bukan juga karena harta yang mereka berikan kepada yang lainnya. Demi Allah, Rasulullah bersumpah." Ustadz Sariko dan Ustazah sekalian, rasanya baru kemarin kami mengantarkan putra-putri kami untuk bersekolah di SMP IT Cordova. Dan sekarang saatnya telah tiba, putra-putri kami harus melanjutkan ke jenjang berikutnya. Sungguh tidak ada yang dapat membalas semua ilmu. Meski putra-putri kami sudah lulus, semoga ukhuwah dan tali silaturahmi kita tetap terjaga. Sekali lagi terima kasih Ustadz Sariko dan Ustazah sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Farel kadang tidak menghormati Mami. Mohon maaf nih. Terima kasih atas segala cinta, pengorbanan, kasih sayang dan perjuangan yang Mami berikan kepada Farel. Allahumma ghfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami sewaktu kecil. Papa yang Mira cintai. Mira sadari banyak salah dengan Papa selama ini. Mohon maaf atas segala salah dan hilaf Mira ya Pak. Papa sudah membesarkan Mira dengan susah payah. Maafkan Mira atas segala salah dan hilaf yang sering Mira lakukan. Terima kasih atas segala cinta, pengorbanan, kasih sayang, dan perjuangan yang Papa lakukan untuk Mira. Mira mencintai Papa. Mira berjanji akan menjadi anak yang solihah, sehingga dapat membahagiakan dan memberikan yang terbaik untuk Papa. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangi kami waktu kecil.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya hari ini tiba jua, menghitung jam, menit, dan detik, sampai akhirnya waktu perpisahan tiba. Perkenankan saya mewakili seluruh teman-teman kelas 9 untuk menyampaikan pesan dan kesan di hari spesial ini. Kami hidup di dua dunia. Dunia pertama kami, dunia maya. Isinya buku-buku dengan tokoh-tokoh eksentrik, kumpulan musik, dan podcast yang membuat nyaman. Berselancar di dunia maya dan bertemu dengan orang-orang yang latar ceritanya beragam serta inspiratif. Dunia itu seru, tapi dunia kedua kami jauh lebih baik. Ayah, ibu, dan saudara kami yang selalu meyakinkan bahwa kami bisa menjadi apapun yang kami mau. Keluarga yang selalu ada di sana dengan lengan terbuka dan dengan telinga yang siap mendengar dan menjadi tempat kami kembali pulang. Dan teruntuk teman-teman histori, kita boleh berjalan yang jauh, tapi jangan pernah lupakan dari mana kita berasal. Jalan yang jauh, jangan lupa jati diri kita dan orang-orang terbaik yang pernah dan selalu akan ada bersama kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencari untuk mengisi lengkung hampa yang ingin terobati. Teruslah